Tama berdiri pada saat ini dan langsung pergi ke roh orang tuanya, berlutut di tanah dan melihat kata-kata Cahya Renza dan Sarah Polan di batu nisan. Matanya sudah dipenuhi air mata. Dia dengan lembut bergumam, "Ayah, Bu, putramu akhirnya bisa kembali untuk melihat kalian berdua secara terbuka." Ketika keluarga Renza mendengar ini, hati mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Mereka tidak yakin apa yang dimaksud Tama dengan ini. Mungkinkah dia pernah datang ke sini sebelumnya? Saat ini, Tama tidak peduli dengan kejutan keluarga Renza. Dia melihat batu nisan dan foto muda orang tuanya di atasnya. Dengan ekspresi tegas dia berkata, "Ayah, Bu, mulai sekarang, aku akan mewarisi warisan ayah, memimpin keluarga Renza ke puncak dunia. Pada saat yang sama, saya juga akan menemukan pembunuh Anda. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli apa kemampuan dan latar belakang mereka, saya akan membunuh mereka dengan tangan saya sendiri untuk membalas darah Anda." Ketika Tama dan keluarga Renza selesai memberikan penghormatan singkat kepada leluhur mereka, dan bersama dengan kakek Maher Renza dan bibi termuda Laila, mereka tiba di Sangrila untuk mempersiapkan perjamuan untuk semua teman dan kerabat yang telah berada di Gunung DR hari ini. Dunia luar, yang telah mengikuti pergerakan Gunung DR, telah menerima berita tersebut. Mengetahui bahwa keluarga Renza akhirnya berkompromi dengan Cataclysmic Front, tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengetahui kisah dalam yang meragukan keaslian berita tersebut. Lagi pula, bahkan jika keluarga kaya ini kuat, mereka tidak mungkin mengalahkan Front Bencana. Ini adalah konsensus dasar semua orang. Terlebih lagi, kepala Front Cataclysmic dan keluarga yang memiliki kebencian yang mendalam tidak akan bisa memaafkan orang-orang keluarga Renza. Cabang samping keluarga Renza yang melarikan diri dalam semalam, setelah menerima berita itu, masing-masing dari mereka sangat berterima kasih jauh di lubuk hati. Mereka bersyukur bahwa mereka bereaksi dengan cepat dan berlari lebih cepat, sehingga lolos dari bencana. Namun, selain bersyukur bahwa mereka telah melarikan diri, mereka juga semua khawatir tentang masa depan. Keluarga sampingan ini semuanya bergantung pada keluarga Renza untuk bertahan hidup, dan sumber pendapatan utama bagi banyak cabang adalah bisnis yang diberikan kepada mereka oleh keluarga Renza. Bagaimanapun, setiap keluarga sampingan, dari keluarga utama selangkah demi selangkah, yang seperti Maher Renza menjadi kepala keluarga, saudaranya Nathan, harus secara sadar meninggalkan keluarga Renza, untuk pergi keluar untuk membangun bisnis mereka sendiri. Dan Maher Renza karena kompensasi atau hubungan kekerabatan, tentu saja tidak dapat mengharapkan saudaranya untuk merawatnya. Dan juga sebisa mungkin untuk memberinya sedikit sumber daya, sehingga dia tidak memiliki ide untuk memperjuangkan kepala keluarga. Yang kedua juga untuk menjaga kekerabatan, sementara begitu membutuhkan, kerabat jauh ini juga dapat bergegas membantu. Alasan dibalik ini sama seperti zaman kuno ketika putra mahkota naik tahta dan mengatur saudara-saudaranya yang lain sebagai raja bawahan. Untuk keluarga sampingan ini, begitu mereka kehilangan silsilah keluarga Renza, perkembangan masa depan mereka sendiri juga akan sangat terpengaruh. Namun, tidak menunggu mereka untuk mengambil napas, Cataclysmic Front merilis berita, tanya semua sela-sela keluarga Renza yang namanya muncul dalam daftar upacara leluhur keluarga Renza, untuk mencapai kaki pemujaan berlutut di kaki Gunung DR. Besok pagi sebelum jam 8, kedatangan yang terlambat akan masuk dalam daftar perburuan global Front Cataclysmic. Begitu berita ini keluar, keluarga besar rumah tangga ini bahkan lebih terkejut. Semua orang tidak menyangka bahwa Cataclysmic Front tidak puas dengan menaklukkan keluarga Renza, tetapi bahkan cabang samping dari keluarga Renza ini pun tidak luput. Dan garis samping keluarga Renza ini juga sangat putus asa. Perasaan bertahan hidup setelah melarikan diri tidak berlangsung lama dan langsung tergantikan oleh keputusasaan biksu yang tidak dapat melarikan diri dari kuil. Daftar besar upacara leluhur keluarga Renza,
telah lama terdaftar dengan masing-masing nama mereka. Informasi identitas dicatat dengan sangat rinci. Misalnya nama orang, umur berapa, generasi apa, keluarga mana, siapa bapaknya, siapa kakeknya, lalu nenek moyang dari cabang keluarga Renza yang mana. Semua ini ditulis dengan jelas dengan kuas yang dicelupkan ke dalam warna merah terang. Karena daftar besar ini dimaksudkan untuk dibakar untuk dilihat para leluhur setelah upacara leluhur, jadi tidak ada yang berani mencampuri urusan ini. Sekarang, daftar ini telah jatuh ke tangan front kataklismik, maka ini sama dengan pantat lama setiap orang, dipegang erat oleh front kataklismik, bahkan jika Anda harus berlari, Anda tidak boleh melakukannya. Kekuatan front kataklismik, orang-orang ini tahu betul, jika mereka benar-benar ingin membunuh mereka, semudah tangan, jadi tidak ada yang berani melanggar perintah front. Jadi, orang-orang ini hanya bisa mengeraskan kepala, takut untuk bergegas kembali. Anak-anak dan cucu-cucu Nathan menerima berita itu melalui jaringan satelit di pesawat pribadi kembali ke Kanada. 10 menit setelah menerima berita itu, pesawat langsung membuat lingkaran di ketinggian 10.000 meter dan berbalik untuk kembali ke Surabaya. Sementara itu, Tama sudah mengisi gelasnya dan berterima kasih kepada semua teman dan kerabatnya yang hadir satu persatu di aula perjamuan Sangrila. Dan teman-teman dan kerabatnya, termasuk sahabat ayahnya, Askara, saat ini menatapnya, dan mereka seperti melihat Tuhan. Roti panggang pertama Tama adalah untuk Askara. Di matanya, Askara adalah yang paling layak dihormati, juga yang terbaik untuk orang yang lebih tua. Karena itu, hari ini keluarganya yang terdiri dari 3 orang bisa naik ke Gunung DR. Tama sangat berterima kasih. Setelah beberapa gelas anggur, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Tama, "Tama, sekarang setelah kamu mengambil alih kataklismik front di bawah komandomu, kekuatan keluarga Renza sudah menjadi yang pertama di antara banyak keluarga di Indonesia. Jika kita melihat dunia, setidaknya bisa masuk 10 besar." Tama membuka mulutnya dan berkata, 10 besar masih jauh dari nomor 1, Askara berkata dengan serius, "Tidak masalah jika ada celah, tetapi Anda harus mantap dan teguh, selangkah demi selangkah." Berkata, Askara menginstruksikan Tama, "Tama, Rutsil, kekuatan keluarga seperti itu terlalu kuat. Sekarang saat seperti ini, saya benar-benar tidak menyarankan Anda menghubungi mereka terlalu dini." Tama mengangguk dan tersenyum, "Paman jangan khawatir, aku akan pergi ke Eropa Utara kali ini. Aku tidak akan melawan mereka dengan keras. Aku terutama akan membantu Sofia mengambil kembali tahta terlebih dahulu dan menghubungi keluarga Rutsil. Omong-omong, aku akan menyembunyikan identitasku saat itu, kamu jangan khawatir." Askara dapat melihat Tama telah memutuskan untuk pergi, lalu menginstruksikan, Rutsil di Eropa dan Amerika Serikat umumnya dikenal sebagai old money. Ini tidak seperti Bill Gates, generasi baru Taipan. Setiap properti, setiap stok ada di permukaan, itu lebih seperti gunung es besar, yang bisa kita lihat sekarang, tetapi itu adalah puncak gunung es. Dan yang membuatnya sangat kuat adalah penetrasinya yang luas dan menyeluruh ke seluruh masyarakat barat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Di permukaan, mereka tampaknya memiliki 10 perusahaan, tetapi pada kenyataannya, perusahaan yang sebenarnya dikendalikan oleh mereka melalui berbagai cara, mungkin ada beberapa ribu. Kekuatan ini cukup menakutkan, sangat menakutkan bahkan jika keluarga kakekmu telah digolongkan sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di dunia. Tetapi aset kakekmu dan keluarga kerajaan Timur Tengah digabungkan, mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Rutsil, berbicara tentang ini, Askara menegur, "Tama, kapanpun, di hadapan keluarga Rutsil, Anda harus benar-benar berhati-hati." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.